Kali ini saya akan menjelaskan pengenalan tentang software yang namanya Dev C++. Jadi software Dev C++ ini merupakan IDE atau Interactive Development Environment. Jadi software ini digunakan untuk kita menuliskan sebuah program, lalu melakukan compiling atau penerjemahan program dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin, lalu juga digunakan untuk running atau menjalankan program tersebut. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa menu, ada namanya file, edit, search, view, project, execute, tools, file, window, dan help. Nah, di sini jadi ada menu barnya, lalu di sini nanti akan ada uh, project apa yang sedang kita buka, itu akan terlihat di sini. Nah, di sini sebenarnya adalah bagian dari tempat kita menuliskan codingnya nanti. Nah, kita coba dengan membuat file baru. Untuk membuat file baru, kita bisa klik file, lalu klik new, lalu search file, atau kita bisa klik icon yang ini. Kita langsung klik ini, muncul search file. Nah, inilah tempat kita text editnya atau tempat kita menuliskan sintaks programnya, kode-kode programnya. Ini adalah nama filenya. Kalau kita mau ubah nama filenya, kita harus save as dulu. Misalnya di sini saya mau bikin sebuah file baru. Nah, ini kalian harus cek nanti file ini kali folder tempat menyimpan filenya itu ada di mana. Kalau saya ini saya simpan di dokumen, nah saya buat file baru nih, file C++. Nah, misalkan kita buat nama filenya coba 1. Nah, kalau tipe dari file yang bisa di save di C++ itu ada file .c, lalu ada juga file .cpp, lalu ada file .h, dan terakhir ada file .rc. Karena kita mau buat program dalam bahasa C, maka kita akan save-nya dalam .c. Ya, jadi kalian jangan lupa untuk selalu merubah tipe filenya, karena defaultnya dari C++ itu adalah .cpp di sini. Sedangkan yang mau kita gunakan adalah .c. Ya, jadi setiap kalian melakukan save sebuah program, kalian harus ingat untuk merubah tipe filenya. Saya save. Nah, oh ya, satu lagi. Sebenarnya nama file yang baik itu biasanya adalah menggunakan huruf kecil semua. Jadi di sini sebenarnya saya agak salah. Saya pakai huruf besar. Harusnya ini saya pakai huruf kecil semua. Nah, untuk membuat programnya kita tuliskan sintaksnya di text editor ini. Untuk saya akan kita coba bikin. Kita coba buat. Jadi yang pertama kita pasti harus menuliskan increase atau tanda pagar ini include, lalu buka tanda siku stdio.h. Jadi ini namanya header. Header itu adalah sintaks program yang sudah atau kode program yang sudah disimpan dan bisa digunakan berulang-ulang untuk ketika kita membuat program, setiap kita membuat program. Nah, stdio.h ini adalah header yang bisa menerima input dan memberikan output ke layar. Jadi kalau kita memang program kita membutuhkan input yang dimasukkan dari keyboard atau dari mouse, kemudian juga kita butuh menampilkan hasilnya ke layar. Nah, itu kita harus menggunakan header stdio.h ini. Nah, kemudian untuk struktur dari sebuah program C itu
pasti kita harus mulai dengan integer main, buka kurung tutup kurung. Nah, ini harus selalu digunakan. Integer main, buka tutup kurung, lalu kita menggunakan tanda siku ini yang menunjukkan di mana tanda siku. Jadi tanda kurung kurawal. Jadi semua yang ada di dalam kurung kurawal ini yang akan dijalankan sebagai program tersebut. Nah, ini kemudian baru di bawahnya kita tuliskan program-programnya. Ya. Nah, untuk menjalankan program ini, kita bisa klik yang execute, lalu kita klik compile jika kita hanya ingin melakukan compiling saja atau penerjemahan. Biasanya di compile ini dia akan muncul ada error atau tidak di programnya. Nah, contoh seperti ini, di sini terlihat bahwa errornya 0 dan waktunya 0, berarti di sintaks program yang ditulis ini tidak ada masalah. Tapi kita coba jika ini saya hilangkan, lalu kita save dulu, baru kita compile. Nah, di sini muncul ada satu error. Di sini diberitahukan hal barisnya, yaitu di baris 8. Error, katanya di sini ada error, tapi sebenarnya errornya itu adalah di sini. Karena setiap kita selesai menuliskan sebuah baris sintaks atau kode program, kita harus akhiri dengan titik koma. Itu aturan dasar dalam penulisan program. Ya, ini kalau saya udah tambahin titik koma, lalu saya save, lalu saya compile lagi. Nah, baru di sini sudah tidak ada error. Kemudian di sini ada yang namanya run. Run itu untuk menjalankan programnya, dan karena tadi di program ini saya mau menampilkan hasil ke layar, akan sini dilihat bahwa ada hasil yang ditampilkan yaitu 15. Ya, jadi kalau compile ini dia hanya akan compile atau menerjemahkan programnya saja, lalu dan harus menjalankan programnya. Nah, kemudian ada compile and run. Kalau compile and run berarti dia akan menerjemahkan dan langsung menjalankan program tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang C++. Nanti kita akan coba prakteknya.